orang-orang yang mendermakan dirinya untuk berbuat keadilan, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengingatkan umat Islam, mengingatkan orang dari ketidakadilan. Tapi apa yang mereka terima? Citra mereka dinodai. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah jamak kita ketahui, belakangan ini kita dihebohkan dengan berbagai macam aksi yang dilakukan oleh kaum Yahudi la'natullahi alaihim di Palestina. Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat memprihatinkan kita selaku umat Islam. Oleh sebab itu, kita melihat banyak respon dan aksi yang kita lihat ada dan terjadi di belahan dunia manapun. Namun di samping itu, kita selaku umat Islam sebetulnya diingatkan dengan peristiwa yang terjadi di Palestina tersebut. Allah ingin mengingatkan kita bahwa selain dari mempersoalkan tindakan kaum Zionis ataupun kaum Yahudi di Palestina, Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ingin mengingatkan kita untuk membebaskan diri kita daripada mental Yahudi. Membebaskan Masjid Aqsa dari kaum Zionis itu merupakan sebuah kewajiban. Tapi ada satu kewajiban lagi yang kita tidak boleh lupakan. Kewajiban itu adalah membebaskan diri ini dari mental Yahudi, dari sifat Yahudi, dari karakter Yahudi. Setiap salat, baik itu salat sunat ataupun wajib, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah, kita selalu bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah permintaan kita kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Umat Islam maksudnya. Dan jangan atau bukan jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Orang Yahudi. Maka selain kita berusaha untuk membebaskan Masjid Aqsa dari kaum Yahudi, maka kita dituntut juga oleh Allah Subhanahu wa taala membebaskan diri kita dari mental Yahudi. Dan kita tidak akan bisa membersihkan dan membebaskan diri kita dari mental Yahudi kalau kita tidak tahu seperti apa mental Yahudi tersebut. Maka dalam kesempatan ini mari kita coba lihat, ada 3 karakter, 3 mental orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah dalam satu ayat, yaitu surat Ali Imran ayat ke-21. Dalam satu ayat ini Allah menyebutkan 3 karakter, 3 mental orang-orang Yahudi yang harus kita jauhi selaku umat Islam. Allah mengatakan, innal ladzina yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. 3 karakter. Yang pertama, orang-orang Yahudi tersebut, kata Allah, mereka itu tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi pada zaman Nabi, mereka tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dalam Al-Qur'an. Di samping itu juga mereka mendistorsi, merubah ajaran-ajaran Allah yang Allah turunkan kepada para nabi mereka. Kitab-kitab suci mereka rubah seenak perutnya. Ini yang pertama, mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku umat Islam, agar kita bisa terbebas dari mental-mental Yahudi,
maka kita juga harus menjauhi sifat yang seperti ini. Jangan sampai kita tidak mempercayai dan mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar salah seorang ahli politik mengatakan bahwa hal-hal yang gaib itu merupakan hanyalah hanya ramalan-ramalan saja. Nah, ini yang kita takutkan. Atau ada umat Islam yang tidak percaya dengan janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Surga hanya dianggap simbol saja, neraka hanya dianggap simbol saja. Dan inilah yang kita takutkan. Orang yang tidak mempercayai ayat-ayat Allah, walaupun dia katanya Islam, tapi dia sebetulnya adalah bermentalkan Yahudi. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini disebutkan mental orang-orang Yahudi adalah mereka membunuh para nabi. Nabi mereka bukan dari golongan selain mereka, bukan dari kalangan Persia, kalangan Romawi. Allah mengutus para nabi untuk kaum Yahudi dari bangsa mereka sendiri. Bahkan kalau kita lihat dari 25 nabi dan rasul, itu lebih banyak nabi itu bangsanya atau katakanlah rasnya dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Karena memang bangsa Yahudi pada awalnya adalah umat pilihan, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena sifat dan mental mereka yang selalu membunuh nabi yang Allah utus, maka Allah mencabut khairu ummah ini, status mereka sebagai umat pilihan. Maka bangsa Yahudi paling hobi membunuh para nabi. Allah kirim nabi, Allah utus nabi, dibunuh. Allah utus nabi baru, dibunuh. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan satu hari mereka bisa membunuh lebih dari 40 nabi. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kaum Yahudi itu di pagi hari bisa membunuh nabi 40 orang lebih. Lalu di sorenya, kata Ibnu Katsir dalam riwayat yang dia kutip, lebih dari 70 orang yang mengikut nabi yang telah mereka bunuh itu, mereka bunuh juga. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam ini tidak boleh membunuh para nabi. Dan jelas para nabi sudah tidak ada. Karena nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Lalu siapa? Nabi apa yang kita bunuh? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh membunuh fisik nabi. Dan juga kita tidak boleh membunuh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Dan satu hal yang penting, kita juga tidak boleh membunuh karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita dihebohkan dengan berbagai macam penistaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita hindari. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus memuliakan Nabi. Harus memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi lainnya. Harus mengkultuskan Nabi dalam artian harus mensucikan Nabi. Tidak boleh menodai Nabi, tidak boleh menistakan Nabi, tapi bukan berarti menganggap dan mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi lainnya sama dengan level Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, sekaligus mental kaum Yahudi yang terakhir dalam ayat ini adalah wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan orang Yahudi itu membunuh orang-orang yang mereka itu mengajak untuk berbuat kebaikan, mengajak untuk berbuat keadilan. Makanya dalam riwayat tadi disebutkan orang Yahudi itu setelah membunuh 40 lebih nabi di pagi hari, ternyata sikap mereka ini dikritik dan dinasihati oleh orang-orang Yahudi yang katakanlah beriman dengan para nabi. Dikritik. Apa hasilnya? Pada sore harinya para pembunuh nabi tersebut juga membunuh orang-orang yang mengkritik mereka. Maka kalau kita lihat belakangan ini sangat memilukan. Orang-orang yang mendermakan dirinya untuk berbuat keadilan,
mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengingatkan umat Islam, mengingatkan orang dari ketidakadilan. Tapi apa yang mereka terima? Citra mereka dinodai, harga diri mereka dinodai. Dibuatlah berbagai macam aksi, dibuatlah berbagai macam gosip. Tujuannya apa? Untuk membunuh karakter mereka. Dan ini adalah mental orang-orang Yahudi. Kita tidak usah membicarakan orang yang di seberang, orang-orang yang jauh di sana. Kita saja. Apakah sikap kita selama ini menghalangi orang-orang yang berbuat kebaikan? Apakah kita selama ini menodai dan mengotori citra orang-orang yang berbuat kebaikan, menghalangi para dai-dai Allah untuk menyerukan ajaran agama ini? Kalau iya, maka kita ternyata sudah dihinggapi oleh satu karakter bangsa Yahudi yang sangat berbahaya, yaitu membunuh orang-orang yang menyerukan keadilan, orang-orang yang mengajak untuk melakukan kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terlebih dahulu bagi saya yang menyampaikan ini kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.